Sementara itu, Polda Metro Jaya juga meringkus 4 orang pemalsu dokumen swab PCR dan surat vaksinasi tanpa uji lab. Lebih dari 100 pemesan sudah dilayani oleh para komplotan ini. Inilah surat hasil tes swab antigen dan PCR palsu yang diungkap polisi. Di tiap surat ini terdapat logo rumah sakit besar yang seolah-olah resmi. Padahal faktanya, surat palsu ini dikeluarkan berdasarkan pesanan tanpa didahului tes yang sesungguhnya. Polisi pun meringkus 4 orang komplotan pemalsu surat-surat bebas COVID-19 ini. Terungkap, para tersangka tak memiliki kompetensi apapun di bidang kesehatan. Sudah lebih dari 100 kali mereka menjual jasa memalsukan dokumen bebas COVID-19 dan surat bukti vaksinasi lewat media sosial. Para tersangka pun dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Di sini yang bentuk swab antigen itu dijual dengan harga 60.000 untuk surat keterangan swab antigen. Kemudian untuk PCR itu dihargai dengan 100.000. Dan untuk kartu vaksinasi ini sama, dihargai dengan 100.000. Ya, astagfirullah, ini masih saja ada pihak yang memanfaatkan kondisi pandemi untuk memperkaya diri. Ustadz Erik, ini apa bisa dikatakan bahagia di atas penderitaan orang lain seperti kasus yang tadi penjualan tabung di media sosial, dan kasus yang satunya mungkin orangnya juga memang ingin membeli swab PCR demi lolos dari pemeriksaan. Bagaimana tanggapannya ini, Ustadz? Ini yang dilarang oleh agama ya, murka itu ya kalau Allah itu ketika memang ada penimbunan gitu ya, penimbunan ketika barang dibutuhkan, demand yang tinggi ya, kemudian supply ditahan. Ini sesuatu yang sebetulnya zalim. Karena apa? Karena dengan ditahannya ini peningkatan kebutuhan semakin meningkat, permintaan semakin meningkat. Tentu permainannya agak di harga nanti, di range margin harganya tadi. Nah inilah yang kemudian membuat orang-orang yang membutuhkan semakin sulit gitu. Jadi kalau misalnya harga ditimbun, ditahan, harganya semakin lama semakin naik gitu ya. Ini kan kemudian menjadi repot lah gitu. Nah makanya bagaimana menyeimbangkannya dengan memberikan supply yang banyak gitu ya. Nah, kemudian juga orang-orang yang bermain dengan mengambil kesempatan di dalam kesempitan tadi yang menari di atas penderitaan orang lain, ini kan murka Allah terhadap mereka semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini zalim. Kalau terjadi kepada mereka bagaimana kan gitu. Jadi artinya barometer atau ukurannya adalah mau nggak kalian ketika kalian perlu, kalian butuh dan urusannya adalah nyawa, hidup dan mati, tetapi terus kemudian ada orang yang bermain-main terhadap nyawa begitu. Kan ini yang jadi permasalahannya. Auzubillahi min dzalik. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Kala balrona ala qulubi mimma kanu yaksibun. Apa yang dia buat itu hanya akan menambah kotoran di dalam kolbunya dan dengan itulah dia akan hancur semuanya gitu. Nah, karenanya jauhi hal-hal seperti ini gitu, segera laporkan kepada yang berwenang, dan kemudian tentu pemerintah ya, walaupun pemerintah daerah juga pusat dan semuanya juga harus saling membantu untuk menjaga kestabilan ini ya. Kayak kemarin oksigen kurang, langsung kemudian ada respons dari pemerintah untuk kemudian memasukkan oksigen dari luar ya, kita import misalnya dan lain-lain. Ini untuk kemudian agar menjaga tadi keseimbangan gitu, karena ini kondisi yang memang musibah yang kita harus hadapi bersama. Disinilah perlu kita bersama-sama ta'awun, saling tolong-menolong ya, agar supaya kita bisa keluar dari musibah ini bersama. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, kok tega-teganya begitu ya Ustadz, di saat orang sedang membutuhkan malah memakan uang haram begitu ya Ustadz. Di saat orang lain antara hidup dan mati, namun masih ada saja yang memanfaatkan kesempatan itu. Nah Ustadz, ini kan memang kehidupan saat ini di masa pandemi sedang sulit. Namun bagaimana caranya agar kita tetap bersyukur dan qanaah di zaman yang serba sulit seperti ini tanpa harus mengambil uang yang haram nih Ustadz? Nah ini kan sebetulnya salah satu ibrahnya ya, pelajaran hikmah dari musibah itu. Sebetulnya bagaimana sih orang-orang yang masih bisa kemudian bersyukur ya terhadap segala sesuatunya. Karenanya kita diajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah ciptakan, tetapkan kepada kita.
Ya, seperti ini kan ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia gitu. Nah, artinya dalam kemudian keterpurukan, dalam kemudian kesulitan, dalam kemudian kesusahan, apapun itu, kita tidak boleh terlepas dari pegangan kita bagaimana tauhid keimanan kita tadi kepada Allah. Yakin insya Allah ya, kita itu dilatih oleh Allah bagaimana kita berpuasa ya, menahan masalah-masalah lapar, kesulitan dan lain-lain untuk memunculkan kesabaran. Nah, ini latihan-latihan bertahun-tahun itu disinilah kemudian kita praktekkan bagaimana puasa-puasa kita, bagaimana sholat-sholat kita. Kan sholat itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi bagaimana sholat kita itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Yang mungkar kalau misalnya kita lagi senang sih, ya sulit juga melakukan kemungkaran gitu. Tapi kalau kita lagi susah kan disitulah sebetulnya godaan untuk melakukan kemungkaran gitu. Kalau orang lagi banyak duit gitu, kan ya palingan dosanya dia bakhil gitu ya, kikir, pelit gitu, nggak mau bagi-bagi ya. Tapi kalau dia sedang nggak punya, artinya kan dosanya kalau misalnya dia mengambil milik orang lain tanpa haknya, bukan haknya dia diambil, zalim kan. Nah, makanya bagaimana dengan kesabaran tadi sulit memang, tetapi terus ikhtiar, fa idza faragta fansab, terus berusaha, terus melakukan hal-hal yang halal di jalan Allah, jangan putus harap kepada Allah. Insya Allah, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kesulitan seperti apapun Allah akan beri jalan keluarnya, dan mengenai masalah rezeki Allah akan datangkan dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, inilah insya Allah terus saja berusaha. Subhanallah, kita harus selalu bersyukur termasuk dengan banyaknya orang membutuhkan oksigen, membuktikan bahwa udara yang kita hirup ini adalah salah satu syukur yang harus selalu kita nikmati, selalu begitu ya Ustadz.